lukisannya cenderung satu tarikan, maksud saya tidak ada revisi, tidak ada penimpaan gitu. Nah, dia bisa 5 sampai 10 lah. 5 sampai 10 kanvas dalam cukup produktif ya. Itu mengalahkan orang-orang yang tidak memiliki gangguan mental ya Mas. Ya. Imajinasinya deras. Iya, iya. Sahabat Bentara, kita berjumpa lagi di podcast Bentara Budaya, ruang untuk berbagi dan menggali proses kreatif seniman Indonesia dari berbagai wilayah dan lintas generasi. Kali ini kami ingin menampilkan sosok yang menarik yang bernama Pak Wi. Nama lengkapnya adalah Dwi Putro Mulyana Jati yang biasa disebut sebagai Pak Wi, dan bersama adiknya Mas Nawatunggal saat ini tengah berpameran di Bentara Budaya. Pameran ini bertajuk Trilogi Kenyamanan. Pak Wi ini menarik karena dia adalah seorang dengan skizofrenia residual. Tetapi kemudian melalui pendampingan dari Mas Nawatunggal, Pak Wi ini kemudian menemukan dirinya. Dia sangat suntuk menggambar dan kemudian karya-karya inilah yang kali ini dipamerkan di Bentara Budaya. Yuk kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Nawatunggal bersama Pak Wi yang ada di ruang pameran. Yuk kita ikuti ke sana. Halo, apa Selamat kabar? pagi Mas. Selamat pagi Mas Ilham. Ya. Terima kasih sudah ada di podcast Bentara Budaya. Nah ini Pak Wi lagi ngapain ini Mas? Ya, ini Pak Wi retouching setelah melukis di acara pembukaan minggu lalu. Oke. Yang dilukis itu namanya Inanike Agusta. Ya. Dia seorang pramugari sebetulnya di salah satu maskapai penerbangan yang punya ayah sebagai pelukis, lalu dia sejak kecil memang juga mulai melukis. Nah, kayaknya kita ngobrol lebih panjang sambil duduk ya Mas ya. Monggo. Boleh. Yuk, Makasih Mas Ya. Ilham. Ya. Ya, sahabat Bentara, pagi ini kita mendapatkan momen istimewa karena bersama kita ada Mas Nawatunggal. Ya. Dia adalah adik dari Pak Wi, seorang dengan skizofrenia atau gangguan mental yang ternyata bisa mencurahkan kreativitasnya lewat lukisan. Bagaimana proses kreatif itu berlangsung? Yuk kita ngobrol bersama-sama. Ya Mas Nawa, Ya. jadi gimana ceritanya? Siapa sih Pak Wi itu? Gitu. Ya. Silahkan Mas. Ya. Pak Wi itu kakak kandung saya. Iya. Kami keluarga besar dengan 10 anak. Iya. Pak Wi nomor 2, saya nomor 9. Iya. Dwi artinya 2, Nawa artinya 9. Pak Wi lahir 11 tahun lebih tua di atas saya. Iya. Tahun 63, saya tahun 74. Iya. Kemudian tadi disebutkan bahwa Pak Wi itu skizofrenia. Sebetulnya manifestasi skizofrenianya itu sudah terjadi sekitar tahun 83-85an itu puncaknya. Ya. Dan sekarang itu hanya sisa-sisa dari skizofrenia, makanya dia masuk ke residual skizofrenia ya. Oke. Waktu awal-awal diketahui Pak Wi mengalami gangguan mental itu ceritanya gimana, Mas Nawa? Jadi ini cukup panjang ya. Pada masa kecil dia sebagai anak yang normal. Iya. Kemudian dia mengikuti pelajaran normal juga sampai kelas 3 SD. Iya. Nah, kelas 3 SD kan udah bisa membaca, menulis. Pak Wi juga sudah bisa membaca dan menulis. Nah, muncullah gangguan di telinga. Oke. Membuat dia tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke. Lalu soliter, menarik diri dari pertemanan dengan teman-temannya. Ya. Nah, mengalami gangguan penyertanya adalah wicaranya. Dengan telinga yang tidak sempurna, wicaranya juga ikut terpengaruh. Ya. Lalu direkomendasi karena tidak naik kelas, 2 kali tidak naik kelas lagi, gitu kan, direkomendasi ke SLB Tunarungu. Oke. Nah, waktu itu Pak Wi punya adik ya, yang terus bisa sekolah di situ. Nah, dia nggak mau adiknya bisa sekolah terus di situ, kenapa dia harus keluar? Oh, Pak Wi marah.
Pak Wi marah. Oke. Nah, akhirnya dia tidak mau sekolah selama setahun. Mogok. Ya. Nah, selama mogok itu ada peristiwa unik juga. Iya, seperti Jadi apa, Mas? dia minta sepeda baru dibeliin bapak saya gitu kan. Oke. Lalu ada pembukaan perlombaan, dulu populer dengan grass track. Jadi balapan di atas lapangan rumput gitu. Iya. Nah, Pak Wi itu pengen banget ikut di situ. Oke. Dan kakak saya yang sulung bercerita, Pak Wi juara loh waktu itu, walaupun dia jatuh berdarah-darah gitu. Bekas lukanya masih kelihatan, saya lihat memang ada bekas luka di bagian kanan dekat dengkul gini. Nah, dari situlah saya melihat, ada mental juara, ada mental percaya diri pasti gitu kan. Nah, ini yang akhirnya membekali saya untuk berinteraksi terus-menerus sampai sekarang. Tapi setelah 1 tahun ngambek itu, dia mau ke SLB Tunarungu di Jalan Kadipiro, Jalan Wates di Jogja. Ya. Masuk. Saya dengar Pak Wi pernah jatuh cinta dan itu memicu problem mental. Gimana itu, Mas? Ya, ini ceritanya dia sekolah dulu di SLB Tunarungu nih. Sampai dia pernah jadi perwakilan yang mewakili anak-anak SLB Tunarungu untuk ikut Jambore Pramuka di Cibubur waktu itu. Saya lihat dia sangat semangat sekali. Nah, kemudian manifestasi gangguan mentalnya itu muncul setelah sekian tahun sekolah di SLB Tunarungu itu. Memang saya melihat indikasi yang berbeda. Dia tidak bisa bahasa isyarat dengan teman-temannya. Saya tahu ketika teman-temannya datang, tidak bisa bicara dengan mulut, berbicara dengan tangan gitu. Pak Wi tidak menanggapi dengan bahasa isyarat itu. Saya lihat ini ada sesuatu nih pasti Pak Wi. Kenapa dia tidak bisa bahasa isyarat ketika teman-temannya datang gitu kan? Nah, ternyata benar. Suatu ketika dia jatuh cinta sama temen yang beda kelas gitu. Dan manifestasi gangguan mentalnya muncul di situ. Seperti apa itu, Mas? Ya, misalnya begini. Dia kan beda kelas tuh. Di tulisan-tulisan sering disebut nama Teteh. Dan nama perempuan itu Teteh dari Jawa Barat ya. Nah, dia sering keluar kelas dan selalu mengintip anak itu, perempuan itu yang beda kelas itu. Nah, lama-kelamaan ini mengganggu proses belajar mengajar di sekolah itu. Pak Wi akhirnya dinyatakan lulus dan harus keluar dari sekolah itulah, kira-kira kayak gitu. Dan itu membuat gangguan mentalnya semakin serius. Itu trigger, pemicu gangguan mental dia. Bentuknya antara lain seperti diungkapkan oleh adiknya persis yang nomor dia, Mas Tri ya sama sebutnya. Nah, dia tuh sering uring-uringan dan violence, melakukan kekerasan terhadap adiknya itu. Nah, yang saya alami suatu ketika saya pulang bermain sore ingin belajar gitu kan, mendapati dia di rumah itu teriak-teriak terus, teriak-teriak memarahi adiknya yang nomor 3 itu. Sebabnya saya tidak tahu, tidak jelas, selalu marah dengan sebab yang tidak jelas gitu. Nah, ketika marah-marah itu berteriak-teriak, seingat saya dulu seperti menantang adiknya dengan kata bahasa Jawa wani piye gitu, tapi dia cedal sedikit, udah mulai terlihat cedalnya gitu. Dan itu diulang-ulang ternyata. Semalaman sampai pagi. Jadi saya bangun mau sekolah, mau mandi, mau ngambil baju dan sebagainya, dia masih berteriak-teriak dengan kata-kata yang sama. Ini seperti apa ya? Seperti ya bagi saya ini kiamat kecil di rumah kami gitu loh. Jadi schizophrenia attack-nya itu disitulah paling puncak gitu ya. Saya dengar dari cerita Mas Nawa, Pak Wi juga pernah keluyuran mengambil puntung rokok, itu gimana ceritanya? Ya gini. Pak Wi itu dulu pernah menjalani rehabilitasi di rumah sakit Lali Jiwa di Pakem gitu kan. Kemudian di sana Pak Wi aktivitasnya terbatas ya. Dia minum obat, makan, minum obat, tidur, makan, minum obat, tidur, sehingga bapak saya itu melihat Pak Wi kayaknya tidak bahagia gitu. Nah, setelah itu bapak saya memutuskan untuk rawat jalan. Nah, setelah rawat jalan itulah Pak Wi itu obatnya banyak yang lepas juga ya. Kemudian dia aktivitasnya adalah berjalan kaki. Sebelum berjalan kaki memang naik sepeda ya. Naik sepeda kan basic dia sewaktu kecil dia suka naik sepeda. Pernah hilang 2 hari naik sepeda lalu diantar polisi. Polisi bisa berkomunikasi dengan Pak Wi ternyata. Bisa sampai di rumah hilang 2 hari 2 malam kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya
suatu ketika juga dia jatuh dari sepeda berdarah-darah pulang gitu. Akhirnya disarankan untuk tidak naik sepeda. Akhirnya dia jalan kaki terus gitu. Nah, peristiwa yang saya temuin dia ketika dia jalan kaki dan memunguti puntung rokok itu ketika saya lihat memang bapak saya dan ibu saya meninggal tahun 96 dan 97 gitu ya. Memang perhatian keluarga mulai mengendur ya. Iya. Ya, saya pikir karena berbeda dengan perhatian orang tua ya. Nah, di tahun 2000-2001 itulah saya ketemu Pak Wi menguti puntung rokok di jalan, sakunya penuh dengan puntung rokok dan lusuh sekali gitu ya. Gimana perasaan Mas Nawa waktu itu? Ya, waktu itu saya hancur ya, artinya, aku punya kakak gelandangan ya. Aku tuh tercekat gitu, aku harus bagaimana gitu ya. Nah, waktu itu saya ajak ngobrol masih di jalan raya gitu, di Jogja gitu, masih bawa puntung rokok gitu. Nah, ternyata dia berhenti kan, tetapi tidak merespon. Saya pakai sepeda motor, saya ajak boncengan, yuk pulang gitu. Dia selalu mundur, akhirnya saya memutuskan ternyata dia tidak mau saya ajak pulang dan selalu menjaga jarak, nggak bisa saya deketin gitu. Iya. Nah, akhirnya saya pulang. Saya pulang ke rumah induk yang ditinggali oleh Pak Wi gitu kan. Nah, Pak Wi itu saya tungguin beberapa jam, ternyata pulang juga. Tapi aneh ya, dia kayaknya menyembunyikan puntung rokok karena di sakunya udah tidak terlihat puntung rokok. Oke. Nah, kemudian akhirnya Mas Nawa menemukan menggambar dan melukis sebagai jalan keluar ya. Ya, itu gimana mendeteksi awalnya? Ya, pada hari itu juga saya kan berdiskusi dengan kakak-kakak, dengan adik gitu kan. Saya lihat memang ini akses informasi kita minim ya. Bagaimana ketika kita punya saudara seperti Pak Wi, apa yang harus dilakukan, lalu mungkin ada program pemerintah apa itu tidak punya akses ke situ semua gitu kan. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan semacam itulah adik saya nyeletuk, Pak Wi itu coret-coret tembok yang ada di sebelah rumah sana, agak jauh juga sih, yang nggak terlalu jauh, sekitar 100 meteran gitu. Dia coret-coret pakai arang, lalu saya tengok kan, oh iya temboknya cukup gede juga, 20 meteran mungkin ya. Dicoret-coret Pak Wi penuh loh. Gambar apa itu Mas Nawa? Kebanyakan pemandangan sama tulisan-tulisan. Oke. Sekarang udah hilang ya, itu Iya. batako kayaknya, dinding batako yang dicoret-coret pakai arang itu. Nah, waktu itu, dia suka menggambar ya. Lalu saya pamit pergi ke toko buku untuk beli kertas manila. Waktu itu saya ingat beli 5 lembar sama krayon yang 12, yang kecil itu loh. Iya. Lalu Pak Wi kan waktu itu dia minta uang. Saya pikir, loh ini belum gila banget, saya pikir kan. Masih ingat loh minta uang untuk beli mie ayam kan. Saya kasih 5.000 dan ternyata dikembaliin 2.000 loh. Berarti ini gila ya, ini sebetulnya bisa punya kesadaran gitu. Nah, akhirnya kemudian saya ajak menggambar di kertas manila itu. Saya tungguin di situ. Nah, digambar kayak anak-anak SD gunung gitu. Jadi dia senang sekali menerima kertas dan krayon itu. Ya. Ekspresinya gimana Mas Nawa? Dia kayaknya flat aja. Tapi langsung dikerjakan ya? Langsung dikerjakan. Oke. Ini keunikannya Pak Wi itu antara suka dan tidak suka itu nggak kelihatan. Tetapi saya merasakan dia suka, karena kalau tidak suka dia akan menggeleng gitu, nggak mau. Iya. Akhirnya dia menggambar? Iya. Dalam 2 jam 5 itu penuh. Ciri khasnya memang gunung waktu itu. Iya. Nah, ini ya saya punya kejadian yang sangat menyedihkan ketika ada gempa Jogja tahun 2006. Karya-karya ini ikut hancur. Saya tuh nggak tahu kalau kakak saya menaruh di satu rumah kosong yang itu tuh ambruk gitu loh. Saya terlambat mengetahui itu, dan ya ini bagian dari perjalanan Pak Wi melukis pemandangan-pemandangan gunung Moi Indi ya. Dan Pak Wi sedih ya waktu itu melihat lukisannya hancur itu ya. Iya. Pak Wi tak lihat nggak mau menyentuh loh. Saya kan benah-benahin gitu. Iya. Ada kayu-kayu yang masih bisa saya pakai, saya lepas itu, Pak Wi kok nggak mau bantu ya. Waduh, dia larut dalam kesedihan gitu kan. Terus bagaimana kemudian Mas Nawa membangkitkan kembali gairah Pak Wi untuk melukis? Ya. Waktu itu saya dalam batin saya bilang, Pak Wi,
ya sudah, ini tak terelakkan kehancuran ini. Seperti saya juga semacam tersemangati ya, yuk nanti melukis lagi, ya semacam itulah. Lalu mulai saat itu saya menyediakan alat lukis lebih banyak lagi, lebih intens. Apa saja yang disediakan waktu itu, Mas? Ya, cat dan kanvas. Sudah mulai kanvas ya? Oke. Waktu itu saya berpikir bahwa oke, Pak Wi memang serius melukis gitu. Saya lihat dari kepedihan dia melihat lukisan-lukisan rusak, saya merasa oh ya dia udah menjiwai, udah melahirkan anak-anak seni berupa lukisan-lukisan kira-kira kayak gitu. Dan objeknya apa? Benda-benda di sekitarnya atau apa? Ya, ini menarik. Jadi itu titik balik ternyata. Ya. Sebelum gempa Jogja itu, saya jumpai pemandangan terus dan ini pemandangannya menjadi ekstrim loh. Jadi tidak melulu warnanya gunung itu biru. Gunung itu digambar macam-macam. Misalnya pernah suatu ketika gambar 5 gunung, satu gunung itu dengan warna beda. Bisa kuning, bisa merah, bisa ungu, bisa biru gitu. Nah, ini yang sering memang mengundang ini loh komentar dari tetangga-tetangga atau dari kakak-kakak saya, gambarnya jangan kayak gitu. Kok aneh gitu ya? Iya, gunung itu jangan merah misalnya kayak gitu. Iya. Nah setelah itu dia menggambar apa? Nah, lingkungan sekitar, misalnya kursi, misalnya buku. Dari buku dia menggambar apa, terlihat dari gambar-gambar yang ada di buku itu dia contoh. Nah, tapi itu sebagai pemantik dia karena dia tidak mengejar kesamaan atau persis gitu. Dan dia sangat serius ya melukis ya, Mas Nawa ya. Dari tatapan matanya terlihat ya. Jadi ketika di depan kanvas, dia itu seperti menemukan dunia yang asik gitu ya. Ya betul. Dan saya mengamati senyum kecil itu kadang terbentuk. Misalnya gini, saya godain dengan kanvas gede, boleh gambar apa aja gitu kan. Dia kan bingung tuh, gambar apa, karena dia kan kebiasaannya tuh lihat sesuatu lalu digambar gitu kan. Nah, suatu ketika dia senyum kecil, lalu dia mulai menggambar. Nah, ketika dia memperoleh ide, ternyata dia bahagia gitu. Nah, ketika menggores pensil atau menggores kanvas, kuas gitu kan, saya juga merasakan sepertinya dia tuh setulus hati, sepenuh hati gitu. Makanya dia kuat sekali. Nah, dalam sehari itu bisa sampai berapa lukisan, Mas, yang digarap? Nah, misalnya lukisan ini sekitar 60 kali 80 lah. Iya. Ya, lukisannya cenderung satu tarikan, maksud saya tidak ada revisi, tidak ada penimpaan gitu. Ya. Nah, dia bisa 5 sampai 10 lah. 5 sampai 10 kanvas dalam cukup sehari. Produktif ya. Itu mengalahkan orang-orang yang tidak memiliki gangguan mental ya, Mas? Ya. Imajinasinya deras. Iya. Imajinasinya deras sekali. Nah, itu ada perjalanan berikutnya yang saya rasakan sampai sekarang. Kadang Pak Wi terlalu cepat melukis itu juga karyanya itu menjadi sangat mentah, lalu inilah yang mengajak saya masuk ke dalam kekaryaan Pak Wi untuk mengajak yuk digambar lagi, di retouching gitu. Oke. Nah, retouching ini bisa dalam bentuk gini, menyediakan materi yang berbeda. Nah, materi yang berbeda itu pertama kali misalnya akrilik nih. Ya. Akriliknya Pak Wi flat gitu. Ya. Lalu yuk dipinggirin pakai krayon misalnya. Ya. Misalnya ada di lukisan di belakang itu. Dia ekspresinya itu bebas juga dikrayonin gitu. Lalu terbangun volume. Kalau enggak pakai cat minyak yuk gitu. Ya, cat minyak ini yang paling lama kering ya. Kadang saya menghindari cat minyak, tetapi kadang mencoba itu juga. Pak Wi menikmati juga pakai pisau palet, itu ternyata senang juga. Saya pikir ini belajar dari mana ya pisau palet ini? Apa ada ya dulu yang mengajarin kayak gini ya? Tapi mungkin naluri bahwa itu pakainya begini, lalu dia menemukan keenakan ya, menemukan kenyamanan. Artinya dengan variasi material lukisan, hasil akhir dari lukisannya juga lebih beragam, Mas ya? Ya betul ya. Mempengaruhi, sangat berpengaruh sekali ya. Dan karya-karya yang belakangan akhirnya menjadi retouching karya-karya yang dulu cuma digambar dengan satu tarikan gitu. Dan dia seperti teknik akuarel, tidak pernah menggabung, menimpa, menggradasi dan sebagainya gitu. Oke. Dan itu menambah semacam kekayaan visual dari karya-karya Pak Wi ya. Ya betul. Oke.
Dan Pak Wi ini punya karakter yang cepat adaptasinya gitu loh. Saya mengajak terakhir itu misalnya menciprat gitu. Menciprat sekali aja, dia langsung meminta biar dia yang menciprat misalnya gitu. Dia kayaknya nggak suka digangguin milik dia. Seperti anak-anak lah. Jadi sepenuhnya semua lukisan itu Pak Wi yang mengerjakan. Ya. Dan akhirnya retouchingnya Pak Wi ini membuat karya Pak Wi berbeda dengan karya-karya awal. Lalu saya ditanya, ini pasti kamu ikut membantu dan sebagainya. Ya, saya meminta dia gitu kan. Tetapi saya tidak menyentuh kanvas itu gitu loh. Lebih tepat itu, Mas Nawat jadi manajernya ya kayaknya. Ya. Yang memfasilitasi, mendampingi ya. Tapi saya menamai diri sebagai kolaborator ya. Supaya dalam proses karya itu terjadi equal yang tidak sama gitu. Ibarat gula dan garam 1 kilogram, dia equal sama-sama 1 kilogramnya, tapi rasanya beda ya. Nah, Pak Wi dari segi fisik, saya dari segi gagasan kognitifnya gitu. Iki wong sak donya kudu weruh. Ini orang sedunia harus tahu, harus melihat gitu loh. Waktu itu saya kaget juga. Ini siapa? Saya kan belum kenal dengan Samuel waktu itu. Kenapa dia begitu euforia melihat Pak Wi menggambar, melihat karya-karyanya Pak Wi gitu. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Bentara Budaya serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.